Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parongijur. Tertua di semesta. Ada gagasan menarik dari Deddy Mulyadi, gubernur dari Jawa Barat. Itu misalnya pertama, mengembalikan proses belajar itu tidak pakai HP tapi ke buku ya, ke buku. Soal buku ini kita ingat beberapa waktu lalu ada survei ya untuk seluruh dunia. IQ tertinggi itu ternyata orang Cina dan orang Iran. Kenapa orang Cina dan orang Iran? Karena mereka pertama narasinya kuat, daya baca bukunya itu besar. Iran sama Iran sama Cina, daya baca bukunya literasinya, bukan narasi, literasi itu kuat ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, khusus di dua negara itu nggak ada Facebook ya, nggak ada Facebook ya. Dan kemudian kalau TikTok di Cina itu diatur algoritmanya bukan untuk joget-joget tapi untuk inovasi, untuk tutorial, untuk hal-hal yang inovatif. Jadi dipakai TikTok itu untuk belajar seluruh anak bangsa, bukan untuk hiburan. Jadi algoritmanya disetel sedemikian rupa oleh Cina ya. Dan di kedua negara itu nggak ada platform Facebook ya. Sehingga mereka tuh fokus untuk memperteguh bangsa itu bangsa yang belajar melalui buku ya. Dan kalau bukan Habib Rizik, saya kalau ingat Deddy Mulyadi ingat Habib Rizik. Ya habis dia suka bikin patung sih. Siapa? Deddy Mulyadi, makanya di sasaran tembak dari Habib Rizik Sihab kan. Kota santri Purwakarta jangan dijadiin kota penuh patung tapi kota santri. Saya setuju, makanya hati-hati dengan Habib Rizik ya. Karena kalau sampai masih gemar patung atau pohon itu dikasih kain seolah-olah dimuliakan atau dihormati begitu, ya jangan begitu jadi pemimpin tuh. Kemurnian akidah masyarakat itu dijaga gitu loh. Nah, kalau kembali ke tadi ya, kembali ke mana itu, ke gagasan kembali ke buku di sekolah itu proses belajar. Dan sekolah bukan untuk tempat dagang buku, bukan dagang seragam, bukan dagang LKS, dan juga nggak ada studi tour, nggak ada apalagi, nggak ada renang, karena semua itu menimbulkan kecurigaan karena ada pungutan kan dari pihak sekolah ke siswa. Jadi ada kecurigaan dari masyarakat atau dari orang tua, wali murid atau wali santri terhadap pihak sekolah. Ada tekanan psikologis di situ, paling nggak jadi pandangan negatif itu muncul dari masyarakat terhadap guru atau pihak sekolah yang melakukan pungutan di renang, kemudian studi tour gitu. Itu memberatkan itu studi tour itu. Jadi kalau di daerah sini yang saya tahu, nggak saya sebut ya, itu harus nyicil setahun sebelumnya untuk studi tour ke Jogja. Seperti dulu anak saya, pusing kita orang tuanya, studi tour mahal bener itu ke Jogja, ya kan, renang, terus buku LKS itu ya, emang bagus itu Deddy Mulyadi itu terobosan-terobosannya, tapi ya jangan bikin patung rek. Jangan meskipun untuk keindahan kota. Dulu kalau zaman Bung Karno ada Habib Rizik itu diserang itu patung-patung Olimpiade, patung pembebasan Irian Barat, patung Dirgantara, orang-orang itu jadikan patung, termasuk patung proklamasi. Buat apa juga patung proklamasi di Soekarno-Hatta itu? Kan nggak boleh dalam Islam bikin patung itu. Makanya seni patung itu tidak berkembang di dalam dunia Islam. Yang berkembang adalah Arabes itu loh, seni matematik atau seni bangunan yang berkembang itu, arsitektur yang indah dengan kaligrafinya itu yang berkembang. Mana ada patung di dunia Islam? Nggak ada. Patung itu di negeri komunis, di negeri barat timur itu patung-patung Saddam Hussein, patung-patung para diktator itu, patungnya siapa lagi itu yang dirubuh-rubuh itu, patung
patung Saddam Hussein, patung Bashar al-Assad, ya. Patung siapa lagi, itu kultus individu ya. Nah, saya kira dalam konteks itu kita harus dukung kalau tanpa patung ya. Jadi Mulyadi itu loh, yaitu gagasan-gagasan yang akan meringankan beban orang tua ya dengan pungutan-pungutan itu. Sekolah harusnya memang bukan ladang untuk berdagang ya. Ya kan, sama, ya kan. Jabatan-jabatan yang dipegang itu bukan untuk ladang untuk membuat penghormatan terhadap seseorang atau terhadap satu apapun dengan alasan apapun, dengan membuat patung-patung di kota-kota sehingga itu menciptakan satu kemusyrikan yang baru ya. Jadi silahkanlah ya, Deddy Mulyadi punya gagasan-gagasan terobosan, asal jangan bikin patung-patung atau apapun alasannya, karena patung dilarang dalam Islam, haram. Kalau memang masih meneruskan gagasan patung, lebih baik memang Habib Rizik Syihab dan tokoh-tokoh Islam menyerang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1,
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.